keluarga besar Masjid Baitul Arqam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji tentang orang-orang Yahudi, terutama kehancurannya. Karena memang kita sedang menanti kapan penjajah Zionis ini hancur, Pak, supaya kezolimannya berhenti. 700 hari saudara kita dibantai tanpa kita bisa berbuat banyak selain berdoa dan berdonasi. Terima kasih buat Ustadz Erwin, Ibu. Ya, beliau ini teman kuliah saya. Alhamdulillah. Ada yang menarik, kenapa kok adik-adik tadi memele ayat yang dibaca terkait persatuan? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Karena di tengah carut marutnya kondisi negeri yang baik-baik saja atau enggak baik-baik saja? Baik-baik saja itu enggak susah. Ya. Memang yang kita butuhkan adalah persatuan dan kesatuan. Ya. Kondisi negeri lagi kurang baik, tidak baik. Ya. Hari libur kaitannya dengan Maulid, pembahasan kita bahasnya tentang Yahudi. Jadi mau nggak mau tiga-tiganya harus saya bahas, ya. Jadi kalau Ustadz Erwin bilang 45 menit siap, 1 jam siap, 2 jam siap, ya. Bapak Ibu aja maksudnya lanjutkan sendiri, ya. Karena saya harus melanjutkan perjalanan. Saya paling suka sebenarnya kalau diundang di dekat rumah. Ya. Ke Braun, ke Kedurus kan dekat. Cuma masalahnya subuh tadi saya di musola Muhammadiyah ad-Dakwah Boto Putih. Saya juga baru tahu Boto Putih kok ada Muhammadiyah, Pak, ya. Ya, alhamdulillah, Pak. Ya. Semangat jamaahnya ngaji. Harusnya sampai jam 6. Tapi saya bilang, saya ditunggu nanti ke Durus jam 6. Ya. Akhirnya saya boleh mendahului sampai berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Muhammad ditawari harta gak mau, tahta gak mau, wanita gak tertarik, Toyota Alphard apalagi gak tertarik. Ya. Kalau kita kan ditawari mau-mau aja masih, ya. Kan dikerasin, diintimidasi, dizolimi, gak mau. Ya. Bingung orang Quraisy, caranya menghentikan Muhammad tuh kayak gimana? Ya udah, kita minta nasihat saja sama pendeta Yahudi. Oke. Ya. Akhirnya mereka ke Madinah, karena Yahudi kan posisinya di Madinah. Dulu namanya Yasrib. Mereka curhat, Pak Pendeta, di tempat kami ini ada laki-laki ngaku nabi. Terus apa yang dia sampaikan mengganggu stabilitas keamanan sosial, politik, ekonomi kami. Itulah bahasa kita, Pak. Ya. Kita intimidasi, kita kerasi, kita tawari, damai nggak mau. Tolong kasih kami nasihat, Pak Pendeta, gimana caranya menghadapi laki-laki itu. Nah, pendeta Yahudi bilang ini gampang. Kalau dia beneran nabi, dia pasti bisa jawab. Tanya 3 pertanyaan ini kepada dia. Pertanyaan apa, Pak Pendeta? 1, tanyakan kepadanya tentang pemuda-pemuda yang pergi pada periode lalu, menghilang. 2, tanyakan kepadanya tentang seorang penguasa yang berkelana dari timur sampai barat.
Tiga, tanyakan tentang roh. 3 pertanyaan. Lalu pendeta Yahudi bilang, fa idza akhbarakum bidzalik fattabi'u. Kalau dia bisa jawab, kalian harus ikuti dia. Kenapa? Fa innahu nabiyyun. Karena sesungguhnya dia seorang nabi. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, terserah. Itu cuma laki-laki omong-omong. Kayak presiden kita kan selalu ngomong, jangan omong-omong. Praktek nyata, ngomong kok semuanya juga bisa. Akhirnya orang-orang Quraisy seneng Pak. Kenapa? Punya amunisi baru. Ayo kembali ke Mekah. Nah ini Muhammad huruf Arab kan? Ya. Coba Rasulullah SAW baca huruf Arab aja bisa enggak? Gak bisa. Baca huruf Arab aja beliau nggak bisa. Apalagi ini bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasanya orang Yahudi. Jadi beliau nggak tahu beliau. Makanya kalau orang nuduh Quran itu karangan Muhammad, jiplak Taurat dan Injil, jangankan bahasa Ibrani Suryani, bahasa Arab gundul saja beliau nggak bisa baca. Tapi ingat Pak, walaupun mayoritas masyarakat itu buta huruf, ingatannya kuat. Mereka jarang baca, nggak bisa nulis, tapi hafalannya mantap. Ya, kalau saya baca males, nulis apalagi, ingatan kembang kempis. Ya, saya oleh Ustaz dan Khatib Ustaz Masnud saya dalam semangat guys.